Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel Della Vega. Oke guys, ide jualan kali ini adalah ide jualan yang cocok banget untuk bulan Ramadan dan menjelang buka puasa ya. Dan ide jualan kali ini adalah takjil. Takjilnya adalah bubur 3 in 1. Nah, bubur 3 in 1 ini perpaduan antara bubur sumsum, bubur kacang hijau, dan bubur mutiara. Oke, penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk mendapatkan yang gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat bubur 3 in 1 ini, pertama kita akan membuat bubur sumsumnya dulu ya. Dan bahan-bahan yang diperlukan di sini ada 100 gram tepung beras, 1 saset santan instan, 1 sendok teh garam, dan 1 liter air. Oke guys, itu bahan untuk membuat bubur sumsum ya. Sekarang kita akan membuat bubur sumsumnya. Langkah pertama, kita tuangkan tepung beras ke dalam panci. Kemudian tambahkan garam, tambahkan juga santan instan, dan 1 liter air. Oke, seperti ini ya. Tambahkan lagi 1 takar, jadi pas takarannya 1 liter. Kemudian kita aduk-aduk sampai tepung berasnya ini larut. Dan adonan bubur sumsum ini terus kita aduk-aduk ya, supaya tepung berasnya tidak mengendap. Dan ini kita aduk-aduk terus sampai mengental dan mendidih ataupun meletup-letup. Oke guys, ini udah mulai mengental ya. Kalau sudah mulai mengental gini, kita aduknya lebih cepat supaya hasil kekentalannya merata. Oke guys, ini adonannya sudah mulai mendidih dan meletup-letup ya. Tapi kita aduk-aduk dulu sebentar sampai mengkilat dan memastikan tidak ada tepung beras yang masih bergerindil ataupun menggumpal. Kalau misalkan sudah tidak bergerindil, menggumpal, dan juga hasilnya sudah mengkilat, langsung aja kita matikan kompornya dan siap untuk dikemas. Oke guys, untuk mengemasnya di sini aku pakai cup ukuran 10 oz dan ini untuk takarannya kurang lebih sekitar 2 sendok seperti ini ya. Dan kalau misalkan sudah dituangkan, langsung aja bubur sumsumnya ini kita hentak-hentakan dulu supaya permukaannya menjadi rata. Setelah bubur sumsumnya selesai dikemas, ini hasilnya jadi 12 sampai dengan 13 cup ya. Tinggal kalian sesuaikan aja untuk takarannya. Untuk lapisan yang kedua, di sini aku mau buat bubur kacang hijau dan takarannya 125 gram kacang hijau. Nanti ini kita bagi dua, 125 gram gula pasir. Nanti ini kita bagi dua juga, 1 sendok makan tepung terigu, dan pasta pandan secukupnya. Oke guys, bahannya itu aja ya, simple banget. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan bubur kacang hijau. Langkah pertama, kita didihkan air. Dan ini kacang hijaunya udah aku bagi dua seperti ini dan sudah dicuci bersih. Langsung aja kita masukkan dalam air yang mendidih. Oke, kita masukkan semua ya. Kemudian kita tutup. Kemudian supaya wanginya mantep, di sini aku tambahkan 2 lembar daun pandan dan aku ikat seperti ini ya. Dan ini opsional aja, kalau misalkan ada daun pandan boleh dipakai, tapi tanpa daun pandan pun juga nggak apa-apa ya. Setelah itu kita tutup lagi pancinya dan kita masak sampai kacang hijaunya empuk ataupun pecah.
Oke guys, ini kacang ijonya udah mulai pecah ya, seperti ini. Kalau misalkan udah pecah seperti ini, otomatis kacang ijonya udah mulai empuk dan bisa kita tambahkan gula pasir. Oke, langsung aja kita tambahkan gula pasir, kita bagi dua seperti ini. Dan ini boleh diganti dengan gula merah. Dan ingat, jangan memasukkan gula sebelum kacang ijonya empuk. Kalau misalkan gula pasirnya masuk duluan, nanti kacang ijonya gak bakalan empuk. Oke, kita tambahkan juga pasta pandan secukupnya supaya warnanya menjadi hijau seperti ini ya. Jangan banyak-banyak, nanti nggak bakalan bagus hasilnya. Setelah itu kita tambahkan juga tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air seperti ini. Nah, ini fungsinya tepung terigu supaya nanti adonan bubur kacang ijonya ini menjadi kental. Oke, kita masak dulu sebentar ya sampai bubur kacang ijonya mulai mengental. Setelah bubur kacang ijonya mengental seperti ini, kemudian kita matikan kompornya dan kita dinginkan terlebih dahulu. Dan untuk lapisan yang ketiga, di sini aku mau buat bubur mutiara dan bahan-bahannya adalah 150 gram sagu mutiara, 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, dan untuk takaran airnya 700 ml. Oke, nanti aku tambahkan ya. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan bubur mutiara. Langkah pertama, kita didihkan 700 ml air, kemudian kita masukkan sagu mutiara, lalu kita masak selama 5 menit. Oke guys, kalau udah 5 menit seperti ini, kita matikan kompornya. Setelah kompornya dimatikan, langsung aja kita tutup dengan menggunakan tutup panci seperti ini, dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, hasilnya seperti ini ya. Tapi ini sagu mutiaranya belum mateng, jadi ini kita masak lagi selama 7 menit. Kemudian kita tambahkan gula pasir, setelah itu aduk-aduk sampai rata atau sampai gula pasirnya larut, kemudian tutup dan kita masak selama kurang lebih 7 menit. Nah, metode seperti ini untuk menghemat gas ya, karena kalau nggak seperti ini memasaknya kurang lebih sekitar 20 menit. Oke, tapi kalau misalkan kita pakai metode seperti ini, kita lebih bisa menghemat gas ya. Oke guys, setelah 7 menit hasilnya seperti ini ya. Langsung aja kita matikan kompornya dan kita dinginkan. Nah, ini kalau misalkan sudah dingin, butiran-butiran putih yang di bagian dalamnya ini nanti akan menghilang sendiri. Oke guys, ini bubur sumsumnya udah dingin dan mengeras ya. Langsung aja kita tambahkan bubur kacang hijau, takarannya kurang lebih 2 sendok seperti ini atau secukupnya aja ya. Setelah itu, tambahkan bubur mutiara di atasnya. Untuk takarannya kurang lebih 1 sendok seperti ini atau sesuai selera kalian. Dan untuk bahan pelengkapnya, di sini aku tuangkan santan yang sudah dimasak, tuangkan secukupnya atau boleh kalian ganti dengan susu kental manis. Dan supaya tampilannya lebih cantik dan menarik lagi, di sini aku tambahkan daun pandan yang sudah diiris-iris seperti ini. Ini dia hasilnya, bubur 3-in-1 yang aku buat, yang merupakan perpaduan antara bubur sumsum, bubur kacang hijau, dan bubur mutiara. Nah, buat kalian yang suka berjualan takjil buka puasa seperti bubur sumsum, bubur kacang hijau, dan bubur mutiara, kalau ada kelebihan takaran bisa kalian jadikan bubur 3-in-1 seperti ini ya. Oke guys, bisa dilihat ya, ini kalau misalkan dicampurkan seperti ini hasilnya. Dan ini rasanya ngeblend banget antara bubur sumsum, bubur kacang hijau, dan bubur mutiara. Oke, cara makannya cukup disendok aja seperti ini ya. Kalau nggak pakai sendok juga bisa diseruput pakai sedotan. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Dan bisa dilihat ya, ini cara makannya cukup diaduk aja. Nah, karena ini ini udah pakai bubur kacang hijau. Aduh, jadi mau. Ini udah pakai bubur kacang hijau, jadi nggak usah pakai gula merah lagi ya. Tapi kalau misalnya mau pakai gula merah nggak apa-apa, sesuai selera kalian. Oke, aku cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Bisa dijadikan selingan buat kalian berjualan pada saat berbuka puasa. Kalau misalkan kalian hari ini berjualan kolak, besoknya bubur kacang hijau ataupun bubur mutiara, bisa dikombinasikan jadi seperti ini ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video
terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.